Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun yang lalu kita mendengar peristiwa besar, teladan besar, pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentu semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Artinya apa? Artinya ada peristiwa besar, hal besar yang melatar belakang itu semua. Kenapa? Hingga Allah memerintahkan ya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, putra yang amat sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Fa Ibrahimu alaihissalam ahabba waladahu fabtuliya bizabhihi. Jadi sebabnya Nabi Ibrahim amat sangat mencintai putranya Nabi Ismail. Ya, hingga Allah mengujinya untuk menyembelih putranya. Ya. Jadi bukan tanpa alasan. Allah menghendaki agar di hati Nabi Ibrahim kosong dari cinta lain selain Allah Subhanahu wa taala, khuluwal qalbi. Ya. Agar hati Nabi Ibrahim kosong, ya. Agar tidak ada cinta lain di hati Nabi Ibrahim selain hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di kalangan para nabi. Seperti halnya Nabi Yakub. Nabi Yakub amat sangat mencintai putranya, yaitu Nabi Yusuf. Ya. Gara-gara cinta yang berlebihan yang sampai terpatri ke dalam hati, Allah memisahkan keduanya hingga 40 tahun. Bukan waktu yang sebentar, 40 tahun itu ya. Ya. Jadi sampai bahkan Nabi Yakub itu penglihatannya hilang karena menangisi putra yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf. Ya. Dan punggungnya sampai bungkuk. Ya. Punggungnya sampai bungkuk karena bersedih kehilangan saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Gitu kan. Jadi cinta itu boleh, tapi kalau sampai terpatri, sampai berlebihan masuk ke dalam hati, Allah kadang nggak suka. Gitu kan. Seperti hanya begini. Nabi Muhammad SAW amat sangat mencintai kedua cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Gara-gara cinta Nabi yang terpatri, ya, yang ta'aluk, yang tergantung sampai ke dalam hatinya, pada akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberi kabar bahwasanya Sayyidina Hasan dan Husain, salah satu di antara mereka, nanti ada yang meninggal sebab diracun dan meninggal sebab dibunuh. Tujuannya apa? Allah ingin mengosongkan hati para kekasihnya agar tidak ada cinta lain selain cinta kepada Allah. Begitu. Jadi segala peristiwa itu akan tampak positif jika kita melihat dalam sudut pandang positif. Dari sekian kisah yang baru kita dengar, jadi jangan sampai kita buru-buru memvonis Allah kejam kan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih puternya. Enggak. Kan akhirnya digantikan dengan hewan dari surga, kan begitu. Contoh begini, agar kita punya sudut pandang yang positif dalam melihat segala suatu hal. Ketika anak kecil itu ada di bagian salah satu di bagian tubuhnya itu, bahasa Jawanya itu korengan ya, luka gitu kan, luka entah kenapa, entah jatuh atau apa gitu kan. Korengan itu ketika proses penyembuhan ya, dibersihkan ya, mungkin dikasih diusap atau dimandiin pakai air hangat, kemudian dikasih disterilkan pakai Repanol, kemudian dikasih betadine dan sebagainya. Itu kan lahirianya nggak mengenakan, perih pasti. Tapi kan kita harus lihat endingnya. Endingnya apa? Si ibu yang mengobati anaknya yang korengan yang luka itu akan mengganti baju yang sebelumnya kotor dengan baju yang baru. Jadi anak itu mungkin karena sebelumnya sepedaan goes karena ini musim Covid, artinya ngefit ya. Dia jatuh ya, luka, berdarah, kotor semuanya. Orang tua kan kasihan. Orang tua nggak ingin lihat anaknya bajunya kotor. Akhirnya diobati luka-lukanya ya.
perih memang, tapi endingnya akan diganti dengan baju yang baru. Ya. Begitu kan. Jadi kalau kelasnya para nabi ya memang ujiannya seperti itu. Ya. Jadi kita orang biasa, kita orang awam, kalau kita memiliki sesuatu, kita punya mobil bagus, kita punya HP bagus, kita punya rumah bagus, kita punya harta berlimpah, apakah boleh? Boleh. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Cukuplah semua itu ada dalam genggaman tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Cukuplah hartamu hanya di genggamanmu, jangan sampai masuk ke dalam hati. Dikhawatirkan akan ada cobaan yang datang dari sikap kita yang menaruh kecintaan semua itu di dalam hati kita. Itu kan ya. Jadi monggo kita semuanya belajar bersama-sama. Jadi jangan sampai kita berpikir, loh mereka kan nabi, ya kita kan enggak. Ya. Karena enggak ada salahnya kita orang awam berusaha agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang awam enggak ada salahnya berusaha berikhtiar agar supaya hati kita bisa fokus kepada Allah. Kan enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya juga kita orang awam berusaha menjadi salah satu dari sekian kekasih. Ya. Tentunya yang pertama adalah hati kita ditata dengan baik. Ya. Karena Allah itu melihat dari hati hambanya. Gitu. Bukan melihat hartanya, bukan melihat lahirianya. Tapi yang paling diperhatikan Allah adalah hatinya. Hatinya ikhlas enggak beribadah kepada Allah. Hatinya tulus enggak kepada Allah. Hatinya berserah enggak hanya kepada Allah. Begitu. Nah, jadi itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang baru saja kita kaji bersama. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita semua bisa mengambil teladan dari yang apa kita dengar barusan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.